Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi kita pada perkuliahan kemuhamadiyahan siang ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok 11 ini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Diki Darmawan, NIM akhir 079. Yang kedua ada Ibu Herlinda Wijayanti Kusuma, NIM akhir 107. Dan yang terakhir ada Dina Nurul Anissa, NIM akhir 110. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama kita akan membahas sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Jadi dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah karena mempunyai sumber daya yang handal, yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menyadari bahwa betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita tertentu. Dari sini bahwa Muhammadiyah mampu mengakomodir dengan sebaik mungkin dengan sungguh luar biasa kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Secara real itu ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, yang telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan perserikatan dalam berbagai sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Muhammadiyah sendiri dengan segala potensi yang dimiliki melalui amal usaha ini memerlukan strategi yang lebih real, yang lebih spesifik gitu, dengan melibatkan elemen-elemen Muhammadiyah yang terkait. Misal pada daerah tertentu ada peluang bisnis perumahan atau dalam bentuk lainnya, sebaiknya direspon dan hasilnya juga tetap dalam pengawasan Muhammadiyah. Nilai dasar dari Muhammadiyah sendiri telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari kalimat ini bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan masyarakat ini tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. Islam sendiri telah mengajarkan tentang kewajiban untuk berinfak dan bersedekah serta amal-amal lainnya. Adapun berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah sendiri itu tertuang pada ayat 1 yang di dalamnya menyebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Lanjut ke ayat yang kedua menyebutkan bahwa usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Kita lanjut ke sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Jadi Majelis Pembina Ekonomi membina umat melalui 3 jalur, yaitu yang pertama mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan yang ketiga, mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang Muhammadiyah dan kelas menengah. Bahwa Muhammadiyah itu dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi, tugas yang dilematis karena
Sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Padahal hal itu sudah mengakar secara turun-temurun dilakoninya dan dinikmati dengan senang hati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis. Sehingga untuk mengarahkan pada perilaku yang islami relatif terdapat beberapa kendala kayak gitu. Nah, di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terkait dengan problematika dan pencaturan ekonomi. Nah, keberadaan kelas menengah baru sedang tumbuh di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Kelas menengah yang dimiliki ini memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan. Kalau Muhammadiyah tidak menggarap ini, maka masyarakat kelas menengah baru akan terjebak pada yang namanya pseudo-saumif, yaitu religius palsu, bukan religiusitas asli. Nah, jika Muhammadiyah tidak menggarap ini, maka kelas menengah kita akan kehilangan arah. Padahal mereka memerlukan pencerahan keagamaan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya Herinda Wijayanti Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bapak Diki masih mengenai Muhammadiyah dan kelas menengah. Poin yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah ada yang pertama pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan pendekatan dengan tujuan mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Yang kedua ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Yang ketiga ada pendekatan kultural. Pendekatan kultural ini adalah pendekatan dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Selanjutnya, mengenai pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Dalam melakukan gerakan ekonomi Muhammadiyah terdapat beberapa tantangan yang timbul dalam diri Muhammadiyah. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yang pertama ada terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang kedua, mengabaikan atau lalai dalam menjaga miliknya sendiri. Yang ketiga ada tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. Lalu ada kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Yang kelima, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam ada kurang atau lemahnya komitmen, pemahaman dan pengkhidmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Dan yang terakhir yaitu kurang solid dan konsolidasi gerakan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Dina Nurul Anissa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlinda. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Bidang kegiatan usaha yang perlu menjadi fokus perhatian gerakan ekonomi Muhammadiyah itu diantaranya ada 3, yaitu yang pertama, lembaga keuangan yang dapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah. Ini tentulah amat sangat besar. Sebagai indikatornya antara lain itu ada pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah di Jakarta
Demikian pula pemasukan uang SPP salah satu Universitas Muhammadiyah. Yang kedua yaitu sektor industri yang perlu segera dikembangkan adalah industri pengadaan barang atau perlengkapan untuk badan amal usaha Muhammadiyah seperti industri obat-obatan, industri kertas, atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada trading usaha. Selanjutnya yaitu ada model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Itu ada 3. Yang pertama, membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang. Yang kedua, mengemukakan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Yang ketiga itu ada mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga, dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Kesimpulan yaitu Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan umat. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi misi dari Muhammadiyah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan di Google Meet yang nantinya link akan dikirim di grup kemuhammadiyahan begitu. Silahkan bagi teman-teman yang sekiranya belum paham dengan apa yang kami bahas di dalam video ini, bisa didiskusikan nanti di Google Meet kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahpahaman kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya selaku moderator dan kelompok 11 mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.